Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani Al-Furqon dengan NIM 2130803109 dari kelas 2183D. Ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, tugas UAS yang dosen pengampu Ibu Fatia Nopriani STMkom. Hari ini saya akan melakukan review jurnal yang berjudul Sistem Informasi E-Bisnis pada CV Goti Palembang yang berbasis website. Jurnal yang akan saya review sebagai berikut. Judul Sistem Informasi E-Bisnis pada CV Goti Palembang berbasis website. Jurnal E-Bisnis, volume dan halaman, volume 3, nomor 2, halaman 1-11, tahun Jurnal 2020. Penulis jurnal Putri Dwi Jayani, Mike Sophia, dan Suwirno Maulana. Reviewer Muhammad Ramadhani Al-Furqon. Tanggal review 16 Juni 2022. Pertama-tama kita ke bagian pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah berkembang dengan pesat dan membawa perubahan yang jauh lebih baik. Teknologi informasi sangatlah penting dalam kemajuan perusahaan di bidang bisnis. Dalam pengelolaan data yang semakin lama semakin berkembang, telah diterapkan dalam semua hal. Seiring perkembangan teknologi, pengelolaan data semakin pesat. Perusahaan perlu melakukan inovasi dalam meningkatkan kinerja dengan menggunakan teknologi informasi seperti internet sebagai sarana dalam mendukung proses bisnis. Saat ini banyak pelaku bisnis yang menyadari betapa pentingnya penggunaan internet sebagai kesempatan dalam mengubah proses bisnis yang masih manual ke dalam bisnis yang berbasis elektronik atau e-bisnis. E-bisnis mengacu pada lingkup yang lebih luas dan mencakup pula layanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, aktivitas e-learning, dan transaksi elektronik internal dalam sebuah organisasi. Goti merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang usaha percetakan dan penjualan alat perlengkapan kantor atau ATK. Didirikan pada tahun 1983, perusahaan ini beralamat di Jalan MP Mangkunegara nomor 38 Palembang. CV Goti juga melayani pemesanan barang seperti kartu nama, undangan pernikahan, banner, stempel warna, jilid spiral, dan menjual berbagai macam alat perlengkapan kantor atau alat tulis. Berdasarkan sistem yang berjalan di CV Goti masih kurang efektif dan efisien karena sistem penjualan masih dilakukan secara manual atau tidak terkomputerisasi dengan baik. Seperti sistem penjualan di mana perusahaan masih sulit dalam memberikan informasi kepada pelanggan mengenai barang, komunikasi antar perusahaan dan pelanggan pada saat melakukan transaksi, informasi dalam cara pemesanan, transaksi dan pembayaran yang belum jelas, dan kurangnya informasi penjualan dan persediaan stok barang yang paling banyak dipesan. Oleh karena itu, untuk dapat bertahan dalam persaingan dan mempertahankan pelanggan, perusahaan selain menggunakan teknologi guna mendukung setiap proses bisnis. Metode penelitian yang dilakukan oleh CV Goti, yaitu metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini ialah menggunakan metode RUP atau Rational Unified Process. RUP adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan berulang-ulang atau iteratif. Fokus pada arsitektur lebih diarahkan berdasarkan penggunaan kasus RUP merupakan proses rekayasa perangkat lunak dengan pendefinisian yang baik dan penstrukturan yang baik. RUP memiliki 4 buah tahap atau fase yang dapat dilakukan secara iteratif. Berikut ini adalah penjelasan untuk setiap fase pada RUP yang menurut A.S. Rosa pada tahun 2013 halaman 128. Yang pertama adalah inception atau permulaan. Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan atau business modeling dan mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat atau recruitment. Yang kedua adalah elaboration atau perluasan atau perencanaan. Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. Tahap ini juga dapat mendeteksi apakah arsitektur sistem yang diinginkan dapat dibuat atau tidak. Mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dari arsitektur yang dibuat. Tahap ini lebih pada analisis dan desain sistem serta implementasi sistem yang fokus pada purwarupa sistem atau prototype. Yang ketiga,
ada construction atau konstruksi. Tahap ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem. Tahap ini lebih pada implementasi dan pengujian sistem yang fokus pada implementasi perangkat lunak pada kode program. Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak di mana menjadi syarat dan initial operational capability milestone atau batas atau tonggak kemampuan operasional awal. Dan yang terakhir ada transition atau transisi. Tahap ini lebih pada development atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh user. Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak di mana menjadi syarat dari initial operational capability milestone atau batas tonggak kemampuan operasional awal. Aktivitas pada tahap ini termasuk pada pelatihan user, pemeliharaan, dan pengujian sistem apakah sudah memenuhi harapan user. Ya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada jurnal yang telah saya teliti itu adalah sebagai berikut. Penelitian dari CV Gotti, ada beberapa analisis yang telah kita bahas tadi. Didapat kesimpulan yang pertama, metodologi RUP merupakan proses pengembangan perangkat lunak yang dikeluarkan berulang-ulang dengan pendefinisian yang baik dan penstrukturan yang baik. Yang kedua, dengan adanya sistem informasi pemesanan barang dapat memperluas cangkupan penjualan. Yang ketiga, dengan adanya media yang telah dibangun dapat mempermudah pelanggan dalam mengetahui informasi produk yang akan dipesan. Yang keempat, membantu memudahkan perusahaan dalam memesan barang ke supplier. Dan yang terakhir, ada dengan adanya fitur kritik dan saran dapat mempermudah dalam merespon keluhan dari pelanggan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam review jurnal pada pertemuan kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.